Tujuan dari induksi aloksan dalam praktikum antihiperglikemia ini adalah untuk menciptakan kondisi hiperglikemia buatan pada hewan mencit. Aloksan bekerja dengan merusak sel beta pankreas yang memproduksi insulin, sehingga nantinya menyebabkan peningkatan kadar glukosa dalam darah. Kondisi ini meniru keadaan diabetes mellitus, sehingga hewan mencit dapat digunakan sebagai model untuk menilai efektivitas senyawa atau obat yang bersifat antihiperglikemik. Kemudian, tujuan pemberian glibenclamid dalam praktikum antihiperglikemia adalah sebagai kontrol positif atau pembanding obat standar yang sudah terbukti memiliki efek menurunkan kadar glukosa dalam darah. Glibenclamid merupakan obat golongan sulfonylurea yang bekerja dalam merangsang sel beta pankreas untuk meningkatkan sekresi insulin. Dengan digunakannya kontrol sebagai positif, efektivitas senyawa uji atau ekstrak yang diteliti dapat dibandingkan dengan glibenclamid untuk menilai sejauh mana kemampuan antihiperglikemiknya. Langkah pertama, disiapkan 5 ekor mencit per kelompok yang sudah dipuasakan minimal selama 12 jam. Kemudian diberikan perandaan pada setiap ekornya menggunakan spidol permanen dan ditimbang satu persatu. Lalu, diambil spesimen darah dari vena ekor sebanyak 20 mikroliter dan diukur kadar awal glukosa darah puasa dengan alat glukometer test, dicatat sebagai T0. Kemudian, mencit-mencit kecuali kontrol normal diinduksi dengan aloksan 150 mg per kilogram berat badan secara intraperitoneal selama 7 hari berturut-turut. Setelah 7 hari penginduksian aloksan, kemudian dilakukan pengukuran kadar glukosa darah puasa kembali dengan glukometer test. Kadar glukosa darah ditulis sebagai T8. Hewan uji mencit mengalami hiperglikemia jika kadar gula dalam darahnya mencapai lebih dari sama dengan 200 mg per desiliter. Kemudian, dilakukan pemberian obat glibenclamid, cairan pembawa NSCMC 0,5%, dan ekstrak uji Justicia gandarusa dilakukan secara oral selama 5 hari berturut-turut. Pada hari kelima setelah diberikan ekstrak uji selama 5 hari berturut-turut sebelumnya, kemudian semua hewan uji dipuasakan minimal 12 jam dan dilakukan pengukuran kadar glukosa darah puasa kembali sebagai T13. Pemeriksaan kadar glukosa darah puasa pada hari ke-13 menggunakan 2 metode pemeriksaan, yaitu pemeriksaan dengan metode glukometer test dan dengan metode enzimatik kolorimetrik dengan reagen GODPAP. Pengujian dengan metode tersebut menggunakan alat fotometer UV visible klinik dan dibutuhkan 100 ml serum darah. Serum darah diperoleh dengan cara mengambil darah dari jantung hewan uji mencit setelah sebelumnya mencit euthanasia menggunakan paparan gas karbon dioksida. Tujuan pengambilan darah secara intrakardiak ini dipakai agar mendapatkan sampel darah yang akurat untuk mengukur kadar glukosa darah akhir. Biasanya, darah yang diambil langsung dari jantung dianggap lebih homogen atau tercampur dan kurang dipengaruhi oleh faktor-faktor lain dibandingkan pengambilan darah dari ujung ekor. Setelah pengambilan darah, kadar glukosa kemudian dianalisis menggunakan metode enzimatik kolorimetri dengan reagen GODPAP atau biasa disebut glukosa oksidase fenolaminopenazon. Dalam metode ini, glukosa yang berada dalam darah akan dioksidasi oleh enzim glukosa oksidase menjadi asam glukonat dan hidrogen peroksida. Selanjutnya, hidrogen peroksida yang terbentuk akan bereaksi dengan fenol dan 4-aminofenazon dalam keberadaan enzim peroksidase yang kemudian menghasilkan senyawa berwarna merah. Intensitas warna yang terbentuk sebanding dengan konsentrasi glukosa dalam sampel darah dan kemudian diukur menggunakan spektrofotometer pada panjang gelombang sekitar 505 nanometer.
Pada diagram tersebut, mencit normal dengan kadar gula darah 114,25 mg per desiliter merupakan mencit yang tidak diinduksi aloksan. Pada kontrol negatif, yaitu hewan uji yang diinduksi aloksan namun tidak diberikan pengobatan, memiliki kadar gula darah yang tinggi yaitu 146 mg per desiliter. Kontrol pembanding yang diinduksi aloksan dan diberikan obat glibenclamid memiliki kadar gula darah yang baik, mendekati kadar gula darah pada mencit normal yaitu 104 mg per desiliter. Ini menunjukkan bahwa obat glibenclamid memang efektif sebagai obat diabetes. Selanjutnya, mencit yang diberi ekstrak daun ganda rusa memperlihatkan efek penurunan gula darah yang berbeda pada dosis yang berbeda pula. Pada dosis 1, yaitu 10 mg per 20 gram, hanya menurunkan gula darah sedikit dengan kadar 139,25 mg per desiliter. Sedangkan pada dosis 2, yaitu 20 mg per 20 gram, menunjukkan hasil yang lebih baik dan mendekati efek dari glibenclamid dengan kadar gula darah 129,25 mg per desiliter, walaupun belum sepenuhnya setara. Hasil ini menunjukkan bahwa ekstrak ganda rusa mempunyai potensi sebagai bahan alami untuk membantu menurunkan kadar gula dalam darah, terutama karena efeknya meningkat seiring bertambahnya dosis yang digunakan. Meski belum seefektif obat standar, yaitu glibenclamid yang di sini digunakan sebagai pembanding, tanaman ini bisa untuk dikembangkan lebih lanjut sebagai obat herbal untuk diabetes. Ekstrak daun ganda rusa menunjukkan potensi sebagai agen anti-diabetes melalui mekanisme kerja yang melibatkan beberapa jalur biologis. Berdasarkan uji in vivo yang dilakukan pada mencit yang diinduksi diabetes menggunakan aloksan, ekstrak ini mampu menurunkan kadar glukosa darah secara signifikan. Salah satu mekanisme utama yang diduga berperan adalah kemampuannya merangsang sekresi insulin dari sel beta pankreas yang masih berfungsi. Selain itu, ekstrak ganda rusa mengandung senyawa-senyawa aktif seperti flavonoid dan polifenol yang memiliki sifat antioksidan yang kuat, sehingga mampu melindungi sel beta pankreas dari kerusakan akibat stres oksidatif yang diinduksi oleh aloksan. Perlindungan ini memungkinkan pankreas mempertahankan atau memulihkan sebagian fungsinya dalam memproduksi insulin.